Wah, ternyata PDIP dianggap sebagai partai pengejut. Riaunews.com. Rocky Gerung kembali menyinggung PDIP sebagai partai pengejut. Menurutnya, partai berlambang banteng itu memang besar tetapi tidak berani bertarung. Pernyataan itu Rocky Gerung lontarkan saat ditanya oleh Refli Harun mengenai pendapatnya tentang presidensial threshold. Mulanya, Rocky Gerung menceritakan bahwa beberapa hari lalu saat sedang ngopi, ia didatangi oleh sekelompok milenial yang bertanya tentang substansi dari presidensial threshold. Setelah mengerti, kelompok anak muda itu menghendaki agar presidensial threshold dihapuskan. Tujuannya agar tidak ada batas partisipasi politik. Jadi bayangkan, anak SMA ini juga akhirnya tahu kepentingan kita dengan presidensial threshold itu. Untuk membatalkan itu adalah pikiran milenial. Isu ini ternyata sudah masuk di dalam pembicaraan milenial, ungkap Rocky Gerung dari YouTube Refli Harun pada Sabtu 11 Desember. Rocky Gerung menjelaskan, dengan menghilangkan ambang batas dari presidensial threshold hingga mencapai titik nol akan membuat demokrasi semakin hidup. Sebab hal itu akan memberi kesempatan kepada masyarakat lain untuk ikut dalam kontestasi pemilihan presiden tanpa harus dibatasi oleh ketentuan ambang batas presidensial threshold. Ada banyak pemimpin dan tokoh-tokoh daerah yang ingin menguji kemampuan dia dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada di baliho itu, ujar Rocky Gerung dengan nada menyindir. Mendengar hal tersebut, Refli Harun kemudian menantang Rocky Gerung untuk menjadi ahli dalam pemohonan uji materi ketentuan presidensial threshold di Mahkamah Konstitusi. Sementara Refli Harun sendiri akan menjadi lawyer dalam permohonan tersebut. Tanpa pikir panjang, Rocky Gerung menjawab bahwa ia sangat siap. Saya udah siapkan PowerPoint. Saya udah siapkan grafik-grafik, referensi segala macam, ungkap Rocky Gerung. Lebih lanjut, Rocky Gerung juga menyinggung PDIP yang sebenarnya takut bila presidensial threshold dihapuskan, sebab pasti akan kalah dengan tokoh-tokoh yang populer seperti Refli Harun dan lainnya. Calon PDIP itu pasti kalah. Kalau dia berani, kan kasih aja konferensi pers. Oke, kami partai yang kuat. Kami tahu legitimasinya besar. Karena itu, kami dinolkan pun, kami bersedia untuk bertarung. Coba itu ucapkan, tantangan Rocky Gerung. Jadi, secara etis ini, partai-partai pengejut. Besar doang, tapi nggak berani tarung, tutup Rocky Gerung. PDIP kritik SBY karena cairkan bansos sebesar 22 triliun. Sementara kader PDIP sendiri maling dana bansos. Wah, memalukan. Gelora.com. Partai Demokrat menanggapi kritik yang dilayangkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada SBY soal pencairan bansos sebesar 22 triliun jelang pemilu 2009 lalu. Partai Demokrat juga menyayangkan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. SBY membelanjakan APBN sebesar 22 triliun untuk bantuan sosial atau bansos menjelang pemilu 2009. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan bahwa tudingan Hasto terhadap SBY dan pemerintahannya kala itu menyiratkan dirinya tidak pro terhadap rakyat miskin. Herzaki bahkan menyindir jika Hasto tak rela uang negara untuk dimakan rakyat. Apakah lebih setuju uangnya dikorupsi seperti yang dilakukan oleh sesama kader PDI Perjuangan Juliari Batubara?
Kalau Hasto tidak setuju dengan bansos digelontorkan di era Bapak SBY, berarti Hasto anti membantu rakyat miskin. Apa Hasto setujunya maling bansos seperti teman satu partainya, Juliari Batubara? Jadi, Mensos malah garung bansos untuk rakyat kecil di tengah pandemi, kata Herzaki pada Senin malam 1 November. Menurutnya, jika uang 22 triliun digelontorkan untuk memberi makan masyarakat, maka hal itu jauh lebih baik dibandingkan dengan menggelontorkan uang negara sebesar 27 triliun untuk pembangunan kereta cepat yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elit. Dikatakannya, Presiden SBY saat menjalankan pemerintahannya memiliki fokus terhadap kemiskinan, sehingga menggelontorkan puluhan triliun untuk bansos maupun program lainnya yang bertujuan untuk mengentas kemiskinan. Membantu rakyat susah sampai 8 juta keluar dari garis kemiskinan. Beda jauh dibandingkan era sekarang. Di era Jokowi ini yang hanya mampu mengurangi 2 jutaan penduduk miskin di 5 tahun pertama. Dulu era Bapak SBY membantu mengurangi pengangguran sampai 3 juta penduduk. Beda dengan sekarang yang mentok di 100.000 saja selama 5 tahun pertama. Sekarang rakyat banyak yang susah. Negara kondisi keuangannya susah. Utangnya membengkak terus, berkali-kali lipat dibandingkan era Bapak SBY. Bangun infrastruktur 10 triliun pakai utang, nggak laku, dan dijual hanya 2 triliun, sindirnya. Malah di tengah pandemi, yang kaya makin kaya. Apalagi yang dapat banyak cuan dari bisnis terkait pandemi, seperti bisnis PCR swab, hasil investigasi salah satu media nasional, jelas Herzaki. Jadi menurutnya, jangan mengalihkan perhatian. Saat era SBY berkuasa 2 periode, rakyat senang dan bahagia. Kondisi ekonomi negara sangat baik. APBN naik 4 kali lipat lebih dibandingkan era sebelumnya. Kemudian di sisi lain, bagi Herzaki, tudingan Hasto bahwa SBY menggunakan bansos untuk pemilu 2009 sangatlah serius dan harus dipertanggungjawabkan. Jika tidak, bisa dikatakan fitnah. Kalangan internasional pasti tertawa jika tahu dilantiknya Ketua Umum PDIP, Megawati, sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lulus S1 tidak, pengalaman riset juga tidak. Sungguh sangat disayangkan dan memalukan. Laujustice.co, ahli hukum tata negara Refli Harun turut mengomentari dilantiknya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menurutnya, kalangan internasional pasti akan tertawa jika Indonesia maju memperkenalkan inovasi dan risetnya ketika tahu siapa di balik BRIN sebenarnya. Kalangan internasional pasti akan tertawa kalau sewaktu BRIN maju, apalagi kalau tahu Ketua Dewan Pengarahnya datang dari politik. Dia tak punya pengalaman riset sama sekali. Bahkan maaf, kata Refli, lulus 1 pun tidak, walaupun belakangan akhirnya mendapat gelar doktor honoris causa dan profesor. Refli lantas membacakan sebuah adegium yang tepat dengan fenomena mega saat ini di BRIN. Ada sebuah adegium, kalau urusan itu tak diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Menurutnya, banyaknya orang yang mengkritik adanya Megawati di BRIN terbilang masuk akal, sebab menjadi seolah bukan sebagai tujuan utama waktu BRIN dihadirkan, yakni memiliki otonomi untuk mengembangkan inovasi dan riset nasional. Yang justru terjadi kini, BRIN yang berada langsung di bawah Presiden Jokowi ini justru menyerahkan kursi terhormat kepada orang yang tak punya latar belakang keilmuan riset dan teknologi. Terlebih, negara sendiri merogoh pendanaan besar untuk BRIN sampai akhirnya punya cabang di tiap daerah. Dengan demikian,
kini Miga memangku 2 jabatan penting, baik di Dewan Pengarah BPIP maupun BRIN. Kalau BPIP okelah, itu bisa dianggap mainan politiknya Mega untuk mendapat sebuah pengakuan dari negara seputar kedudukan tinggi di negara dengan level setingkat menteri atau lebih. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Diciptakanlah BRIN yang secara psikologis justru juga di atas menteri. Wakil ketuanya Menteri Keuangan, lalu Menteri Bappenas. Itu artinya dia bisa lebih berkuasa dari Menteri Keuangan sekalipun. Makanya wajar kemudian datang kritik bertubi-tubi. Lalu tantangan BRIN ke depan. Kritik bahkan juga disuarakan loyalis Jokowi yang juga cendekiawan Muslim, Azyu Mardi Azra. Ia mengatakan seharusnya yang menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN adalah seorang peneliti andal yang juga diakui dan dihormati kalangan internasional. Karena ini penting dalam kaitannya dengan kerjasama internasional ke depan. Selain itu pula, beberapa kalangan juga merasa tidak yakin BRIN akan mampu melakukan konsolidasi di sisa akhir pemerintahan Jokowi. Maka dari itulah mau tidak mau, eksistensi BRIN kemudian akan lebih banyak disandarkan pada pemerintahan Jokowi. Kalau sudah begini, jangan harap lembaga riset ini akan mumpuni dan bisa menjadi landasan, kerangka yang kuat dalam riset dan inovasi di negeri ini. Tutup Refli Harun.